Sebuah tower misterius yang entah dari mana keluar dari dalam perut bumi. Manusia dilanda bencana. Para monster yang keluar dari tower bermunculan dan menghancurkan bumi. Manusia terpilih yang disemuan ke dalam tower menjadi harapan terakhir umat manusia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Jaehwan berhadapan dengan Pishur dan membuat mereka membantu Jaehwan. Setelah itu Jaehwan bertemu dengan Chip. Di sana mereka berdua terlibat percakapan sengit. Hingga pada akhirnya Jaehwan diberi 3 hari untuk menyelesaikan quest. Di dalam jiwanya, Jaehwan menemui Andersen. Jaehwan bilang, tempat yang perlu aku jelajahi adalah Old Metaverse. Kau mengetahuinya dengan baik, bukan? Andersen heran, kau tidak serius bukan? Kemudian Jaehwan memegang kepala Andersen. Ia menyalurkan kekuatannya dan seketika sebuah energi keluar dari dalam tubuh Andersen. Ingatan Andersen tentang Tower Metaverse kemudian terbuka. Area di sekitar lalu berubah. Dan kini Jaehwan dan Andersen tiba di depan Tower Metaverse. Sejenak Jaehwan berpikir, 500 tahun yang lalu, alasan kenapa dewa tidak bisa mencapai akhir dunia itu sederhana. Mereka terlalu berat. Aku menciptakan tower ini sebagai tangga bagi para dewa. Itu adalah kalimat yang ditinggalkan oleh Nightmare Nilkras yang menciptakan tower ini. Jaehwan bertanya, kau sudah pernah bertarung dengan Chip sebelumnya bukan? Andersen menjawab, itu sudah lama sekali dan pelajaranku sangat berat. Beberapa waktu berlalu, terlihat Seolha mulai bergerak. Lihat, ada penyusup. Dengan cepat Seolha menghabisi penjaga. Keributan apa di luar? Apa gatekeeper berhasil dikalahkan? Seolha muncul dan bilang, kalian para watchmaker diurutkan berdasarkan waktu bukan? Sepertinya watchmaker jam 6 sampai 12 tidak ada di sini. Kalian tidak bisa menghentikanku. Ini akan singkat. Seolha mengeluarkan pusaran petir di langit. Panggilkan Chip sekarang juga. Kemudian seseorang datang. Kau menyingkirlah. Aku tidak tahu apa urusan Pishur di sini. Tapi berani sekali kau membuat keributan. Jika kau tidak mau mundur, aku akan mengerahkan seluruh pasukan aliansi. Seolha sadar sesuatu. Sepertinya dia adalah ahli strategi baru dari aliansi. Bukan di level 7 star, tapi jelas di atas 6 dewa Metaverse. Sepertinya kau tidak berniat mundur. Kalau begitu tidak ada pilihan lain. Serang dia. Pasukan watchmaker mulai datang mengepung. Seolha mulai beraksi. Ia memanggil petir dari langit dan sambil bergerak dengan sabit berantainya, serangannya dalam sekejap menghancurkan tubuh pasukan watchmaker. Satu gerakan tangannya menghabisi banyak musuh. Satu serangan Seolha berhasil ditahan. Panggilkan Chip sekarang juga. Kau pikir kami takut pada Pishur? Banyak pasukan lain berdatangan. Dan di sana Seolha mengaktifkan kekuatan awakening di matanya. Mountain of Course of Blood, Sea of Blood. Worldview-nya dikeluarkan. Mereka yang terperangkap langsung dihabisi secara brutal. Menyedihkan, kau bahkan tidak menyadari kepalamu sudah terpisah. Kalian berdua yang di sana, aku akan membiarkan kalian hidup. Jadi pergilah menyebarkan kabar. Kedua watchmaker melarikan diri. Tapi tiba-tiba, dari arah berbeda kedua watchmaker dihabisi seseorang. Sudah lama sekali Seolha. Astaga, kau muncul sebelum mereka bisa lari. Lama tidak bertemu senior. Menurutmu berapa lama lagi kau akan terus bermain menjadi Chip Ten Pillar? Ternyata yang datang adalah Chip. Seolha bilang lagi, mereka sudah menunggumu cukup lama. Master Cheongheo sudah pergi dan kau juga pergi. Kondisi Pishur kini semakin aneh. Kau tahu, Ten Pillar tak bisa menangani semuanya sendirian. Chip menjawab, Seolha, sekarang kita tidak bisa menjadi rekan lagi. Seolha menjawab, kenapa kau merangkak ke site 5? Sepertinya kau juga mencuri time reward milik Kronos. Kenapa tidak sekalian memutar waktu ke 700 tahun yang lalu dan menyelamatkan saudaramu yang mati? Sekalian hapus Pishur, Seven Throne, dan kembali ke masa ketika dewa dan monark belum ada.
Chip hanya tertawa. Aku sempat mempertimbangkannya, tapi ternyata itu sulit. Seolha teriak, tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Jadi kau malah terjebak di sini dan hidup seperti tahanan. Apa kau masih menghabiskan hari-harimu bertanya pertanyaan yang aneh sendirian? Kau benar, tapi akhir-akhir ini terkadang aku bertanya-tanya kenapa aku menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu lagi. Mungkin itulah kenapa aku menjadi lebih penasaran dengan pertanyaan yang diajukan orang lain. Seolha, kembalilah dan jangan pernah datang lagi ke sini. Saat kita bertemu lagi, kita akan menjadi musuh. Seolha bilang, aku memang merencanakan hal itu, tapi tampaknya lebih mudah membunuhmu di sini sekarang. God of Shadow Spectre, mantan komandan kedua Pisur Kim Seon. Di sini aku akan menghabisimu. Pertarungan tak terelakkan. Chip mengeluarkan kekuatan di matanya. Seolha maju menyerang. Kau pikir bisa mengalahkanku hanya dengan beberapa setting? Kemudian Chip mengeluarkan sesuatu. Seolha sadar itu. Bukankah itu cube? Apa dia akan menggunakan time rewind? Perlahan-lahan tubuh Seolha terhisap ke dalam cube tersebut. Istirahatlah, 3 hari akan berlalu dengan cepat. Setelah itu 3 hari berlalu. Quest lantai 8, Brand Ascension akan dimulai dalam 5 menit. Para pendaki Metaverse bersiap menjalani event. Seseorang berkata, sudah sejak lama aku merasakan ketegangan seperti ini. Apa kau tahu betapa sulitnya mengumpulkan trust itu? Ternyata itu adalah Carlton. Ia sedang berkomunikasi dengan Siren. Dari jauh Siren bilang, ini bukan waktunya untuk khawatir dengan trust. Bagaimana dengan Jaehwan? Apa kau menemukannya? Carol bilang, aku belum menemukan Castellan. Normal step. Carol heran dengan kerumunan orang sedang latihan menusuk. Apa mereka pengikut Castellan? Setelan seperti mereka, aku pernah melihatnya di Little Brother sebelumnya. Tapi kuda-kuda itu salah, bukan begitu caranya. 2 orang datang. Apa katamu barusan? Apa kau punya masalah dengan latihan kami? Bagaimana kalau kau mencobanya? Cheong Heo step. Carol berhasil melakukan step. Semua orang mendadak bersorak. Jadi dia bukan hanya omong kosong. Apa itu normal step? Carol bilang, bukan. Ini adalah teknik yang ditujukan untuk Cheong Heo. Di sana Carol bertemu dengan Runad. Kau hebat sekali, Tuan. Tak lama pesan dari sistem muncul. Brand Ascension akan dimulai dalam 10 detik. Runad kemudian pergi. Aku harus pergi sekarang. Semoga sukses, kawan. Carol menjawab, kau juga pastikan untuk bertahan. Detail quest telah diumumkan. Brand Ascension 1 adalah kompetisi di mana peserta berlomba di sepanjang jalur yang ditentukan dan yang pertama mencapai tujuan adalah pemenang. 2. Tersedia buff yang meningkatkan kemampuan khusus. 3. Peserta yang mendapatkan buff akan memiliki movement speed yang meningkat dan pemulihan healing point lebih cepat. 4. Membunuh peserta yang mendapatkan buff akan memungkinkan mencuri buff mereka. Sentuh akar terdekat untuk dipindahkan ke area quest. Carol kemudian menyentuhnya. Anda telah memilih akar 461. Anda sedang dipindahkan. Setelah dipindahkan ke area quest, para pendaki langsung berlarian. Dalam hatinya Carol bilang, aku mengerti. Jadi tujuannya adalah menjadi yang pertama menaiki tangga spiral itu. Kalau aku naik, seharusnya bisa bertemu Castellan. Aku harus bergegas. Carol mengeluarkan sayap di punggungnya dan hendak terbang. Tapi tiba-tiba sebuah serangan datang dari udara. Carol langsung menghindar. Sialan, aku lengah. Jadi ternyata tidak mudah menaiki menara. Kalau begitu, Carol mengeluarkan senjata sabitnya. Kau itu bodoh. Itulah yang kau dapat karena menggunakan jalan pintas. Apa kau pikir bisa mengabaikan aturan di sini dan lolos begitu saja? Carol menjawab, aturan katamu, jalan pintas tetaplah sebuah metode dan yang melanggar aturan bukan aku, tapi kalian. Order of Law pasal 1 bagian 5, jangan pernah ayunkan pedangmu terlebih dahulu. Carol mengeluarkan skill rantainya dan mulai menyerang para pendaki tower lain. Sialan, seharusnya kau mengikuti hukum dan aturan yang benar.
Carol kembali bergerak. Order of Law pasal 1 bagian 1. Jangan pernah mengganggu ketika seseorang sedang berbicara. Dengan skillnya ia mengalahkan para pendaki di dekatnya. Tunggu, bukankah yang di atas itu adalah Silver Bean? Aku pernah melihatnya di Little Brother. Dia si maniak hukum ganteng. Lihat, apa dia baru saja melambaikan tangan pada kita. Kau keren sekali Silver Bean, majulah maniak hukum. Carol menaiki batang pohon tanpa gangguan. Dalam hatinya ia bilang, batang pohon ini lebih lebar dari yang aku pikirkan. Sepertinya ini adalah persimpangan di antara para pendaki dari akar yang berbeda bertemu. Apa mungkin aku akan bertemu Castellan di sini? Dan tiba-tiba sebuah serangan datang. Carol berhasil menghindar. Order of Law pasal 1 bagian 5. Jangan pernah ayunkan pedangmu lebih dulu. Ternyata Carol dihadang oleh pasukan Watchmaker. Silver Bean Carrollton, aku tahu kau berada di tahap awal awakening keempat, tapi tidak ada santuari yang kau keluarkan. Carol menjawab, apa kau merasa begitu? Silver Bean dan Silver Holy Spear. Carol mengeluarkan skillnya. Siren menghubungi, tunggu dulu, sekarang bukan waktunya melawan mereka. Pria di tengah itu adalah Watchmaker jam 12, dia sekuat 7 Star. Carol menjawab, kau menonton saja dan jangan khawatir. Aku bukan lagi orang yang keras kepala seperti dulu. Mendengar itu Siren kesal, bukankah dengan melawannya kau keras kepala? Carol mulai bergerak, Cheong Heo Step, Carrollton Style. Serangan itu dilancarkan, tapi dengan mudah dipantulkan oleh Watchmaker. Sialan, dia menahan tusukanku dengan tangan kosong. Watchmaker 12 bilang, wujudkan santuarimu Silver Bean kalau kau tidak mau mati di sini. Order of Law, Carrollton pasal 1 bagian 1. Carol mengeluarkan sayap di punggungnya. Ia maju menyerang. Dengan rantainya Carol berhasil mengikat para Watchmaker. Dengan sabitnya Carol menghabisi mereka sekaligus. Hidup ini hanya untuk Castellan. Menarik sekali, tapi kau akan tetap mati. Carol dengan cepat menangkis dan menjaga jarak. Ke segala arah mereka terus bertarung. Apa cuma rantai lemah ini yang kau punya? Sebuah serangan mengenai tubuh Watchmaker, tapi mendadak Carol heran. Sialan, dia bukan Watchmaker 12. Watchmaker 12 sudah berada di atas Carol dan siap memberi serangan. Carol hanya bisa melihat itu. Seorang hibrid darah surgawi dan manusia bernama Carrollton lahir di akar Mirage Tree, dan setelah kematiannya ia jatuh langsung ke Chaos. Berbeda dengan manusia lainnya, dia tidak memiliki tanah air yang sebenarnya, tempat yang ia pegang erat dan bertahan paling lama, dunia yang menyebutnya Ketua Gerbang Utara, rumah di mana ia hidup tumbuh begitu lama. Tempat itu adalah Chaos, dan sekarang Castellan Chaos ada di sampingnya. Jaehwan datang memasuki pertarungan. Ia berhasil menahan serangan Watchmaker. Dengan jarinya Jaehwan menghempaskannya. Jaehwan bilang, Carrollton, aku sudah melihat teknikmu. Itu adalah tingkatan yang hanya bisa dicapai oleh seseorang yang dengan gigih mengulang latihannya. Bahkan di Abyss, kepribadian gigihmu itu tidak pernah berubah sedikit pun. Carol menjawab, itu tidak sebanding dengan seseorang yang berkeliaran, menghancurkan segalanya di Chaos dan Abyss. Jaehwan tersenyum, apa kau butuh bantuan? Carol menjawab, aku tidak datang ke sini untuk menerima bantuan, jadi jangan khawatir, aku akan menahan pasukan mereka sejauh yang aku bisa. Namun Watchmaker itu akan menjadi tantanganmu. Kemudian Jaehwan melesat. Watchmaker ke-12 mengikuti. Satu serangan berhasil dihindari Jaehwan. Sepertinya kau salah satu dari 7 Star. Aku tidak tertarik pada penghormatan sepele seperti itu. Sejenak Jaehwan berpikir, dia lebih lemah dari Russell, tapi jelas setingkat 7 Star. Ada banyak strongman yang tersembunyi di Abyss. Istilah strongman dari Abyss tidak muncul begitu saja tanpa alasan. Ketika pertama kali bertemu Mino di Chaos, dia mengira aku adalah strongman dari Abyss.
Kenapa kau terus menghindar? Fokuslah pada pertarungan dan jangan remehkan aku. Satu serangannya ditangkis pedang Jaihwan. Santuari Manifestation. Moon Nightmare. Watchmaker mengeluarkan santuarinya. Banyak jam bermunculan di langit. Hindari serangan lawan selama 10 menit. Waktu yang tersisa berkurang dengan setiap serangan yang diterima. Waktu yang tersisa meningkat setiap kali Anda memberikan damage pada lawan. Jika waktu habis, Anda akan menderita luka bakar. Banyak pisau keluar dari jam tersebut. Cobalah menghindar jika kau bisa, God Slayer. Serangan itu kemudian mulai menghujani Jaihwan. Jaihwan tak bisa menghindar dan terkena sedikit serangannya. Waktu yang tersisa berkurang 1 menit. Kau benar-benar berpikir bisa mengendalikan aliran waktu makhluk rendahan. Kau tak punya kesempatan menang dalam adu kecepatan. Gunakan teknik yang kau gunakan untuk mengalahkan Russell. Lawanlah dengan kekuatan murnimu. Jaihwan menjawab, para dewa iblis memang suka ikut campur dalam urusan musuh-musuh mereka. Jaihwan siap melakukan step. Pasukan yang melawan Carol maju menyerang Jaihwan. Castellan, awas. Jaihwan merubah arah step. Pasukan Watchmaker tumbang. Watchmaker ke-12 melesat maju. Itu teknik yang sama yang digunakan mengalahkan Russell. Teknik itu bisa dilakukan sekali dan kau sudah menggunakannya. Tapi di sana, tiba-tiba serangan Jaihwan hendak mengenainya. Apa ini? Tak ada yang bilang kalau dia bisa menggunakannya 2 kali. Apa dia mendapatkan sesuatu selama beberapa hari ini? Tidak, ini bukan teknik yang sama. Jaihwan mengeluarkan skill lain. Beberapa energi berkumpul di pedangnya. Word Step, 10 Burst Step. Jaihwan memberikan 10 step dalam satu serangan. Watchmaker 12 tak bisa menghindar. Sial, ini kuat sekali. Tapi tetap saja ini adalah serangan tanpa aktivasi santuari. Aku bisa bertahan sampai serangannya berakhir, lalu memberi serangan balik. Dia tak mungkin bisa akan terus menembakkan teknik sekuat ini lagi. Jaihwan meningkatkan kekuatannya. Watchmaker heran, apa ini? Seharusnya serangannya sudah berhenti. Carol yang melihat itu bilang, Castellan sudah menjadi lebih kuat. Dia seperti monster. Bagaimana dia punya kekuatan seperti ini tanpa mewujudkan santuari? Santuari Manifestation adalah teknik yang menciptakan wilayah yang sepenuhnya dikendalikan oleh pengguna. Tapi itu menghabiskan sejumlah besar word power sehingga kesulitan digunakan sembarangan. Dalam hatinya Jaihwan bilang, aku pernah berpikir apa perlu mewujudkan seluruh santuari hanya untuk menusuk. Dan inilah teknik yang aku kembangkan selama 3 hari terakhir untuk menghadapi para strongman di Abyss. Membatasi jangkauan santuari pada minimum energi yang dilepaskan. Simple Santuari Manifestation. Watchmaker ke-12 tak mampu menahan. Ini konyol. Beberapa hari yang lalu dia berada di level yang setara dengan Russell. Hingga pada akhirnya Watchmaker 12 berhasil dikalahkan. Setelah itu Carol datang. Castellan, kau tidak punya waktu untuk diam. Kau harus segera naik. Kemudian seseorang datang. Ia bilang, tidak akan, kau takkan bisa menaikinya. God of Flame Ignis menyipitkan matanya. God of Dragon Droyan tampak tertarik. God of Mortality Thanatos bergumam bahwa orang tua yang membosankan itu masih hidup. Orang itu bilang, namaku adalah Siyu. Apa kau pernah mendengar tentangku? Semua orang yang di sana heran. Beberapa dewa tercengang dengan kemunculan God of Aging. Beberapa dewa memandang dengan waspada. God of Flame Ignis mempertimbangkan bahwa ini bukan tempat untuk Seven Heaven. Sejenak Jaihwan berpikir, 7 tahta tertinggi adalah Seven Throne. Di bawah mereka terdapat Seven Heaven. Seven Heaven diterangi oleh Seven Star. Ketiganya adalah istilah yang digunakan di Abyss untuk 21 dewa terkuat. Dan sekarang, seseorang anggota Seven Heaven muncul di hadapanku. Siyu bilang, aku tidak ingin memadamkan seseorang bintang muda dengan tanganku sendiri. Tolong mundurlah dari sini. Apa kau berencana membuat seluruh Abyss menjadi musuhmu? Apa kau tidak tahu wilayah siapa sebenarnya yang dimiliki Metaforce ini? Jaihwan bilang, aku tidak tahu dan aku tidak tertarik. Siyu menjawab,
Mencapai puncak tower ini sama bodohnya dengan manusia fana yang berjuang melawan penuaan. Jaehwan siap mengarahkan pedangnya. Aku datang ke sini bukan untuk adu bicara. Jika kau bersikeras menghentikanku, akan kuhancurkan dirimu. Siu mengeluarkan kekuatan di matanya. Dalam hatinya ia bilang, menarik sekali, seorang dewa muda yang matanya sudah tertuju pada Sepentron. Aku datang ke sini atas permintaan Kronos, tapi setelah melihat potensi anak muda itu, aku semakin enggan menyakitinya. Siu bilang, jangan meremehkan nyawamu, kau memiliki potensi untuk mencapai Sepentron suatu hari nanti. Banyak dewa terkejut dengan kata-kata dari God of Aging. Beberapa dewa bertanya apakah kata-katanya itu benar. Sejenak Siu berpikir, selama 1000 tahun terakhir, posisi di Seven Star dan Seven Heaven terkadang berganti-ganti. Dewa biasa terus muncul, beberapa naik ke posisi yang lebih tinggi setelah menemukan relik kuno. Tapi Sepentron berbeda, 7 dewa yang ada di Sepentron adalah mereka yang berada di puncak Abyss dan penguasa Side terbesar yang ditakuti oleh semua orang, bahkan 12 monark, serta memiliki otoritas terbesar di Mirage Tree. Kebanyakan dewa berlatih seumur hidup mereka dan bahkan tidak pernah menyentuh setitik kekuatan Sepentron. Seseorang teriak, berani sekali kau menginjakan kaki di sini. Sampah dari 5 keluarga monark, ini bukan tempat kalian. Jaehwan dalam hatinya berpikir, monark dilihat dari word powernya, setidaknya setingkat jenderal. Word powerku sangat terkuras dari pertarungan dengan Watchmaker. Aku mungkin bisa mengatasi mereka sendirian, tapi kehadiran pasukan Seven Heaven di sini membuat segalanya rumit. Carol bilang, aku akan menahan pasukan mereka untuk memberimu waktu, Castellan. Cheong Heostep. Ternyata itu serangan dari Runad. Pasukan serbu sekarang. Mantis memimpin pasukan telanjang. Kenapa mereka semua telanjang? Kedua pasukan mulai bertarung. Runad bilang, kau melihat Cheong Heostep milikku bukan? Aku mempelajarinya dengan pria tampan itu. Carol heran, dalam waktu singkat bocah itu telah berkembang. Jaehwan menjawab, aku melihatnya Runad, tapi teknik itu dibuat khusus untuk menusuk Cheong Heo. Kemudian beberapa orang menyerang Runad dari atas, tapi serangan mereka ditahan. Siapa lagi sekarang? Menurutmu siapa? Aku dan penjaga gerbang Black Market datang. Hop Ong juga ada di sana. Ia bilang, mereka adalah pasukan awal dan tidak terlalu kuat. Yang lebih kuat akan datang, jadi tetap waspada. Kami akan menangani mereka di sini. Jadi lanjutkanlah mendaki God Slayer. Kemudian sebuah pergerakan cepat menghancurkan pasukan Heaven. Ternyata itu serangan dari God of Last Ray. Pergilah God Slayer. Carol bilang, majulah Castellan. Aku akan menahan mereka di sini juga. Terlihat Rene dan dewa lainnya datang. Apa yang kau tunggu? Pergi dan bunuh Chip. Jaehwan bilang, aku akan membawa kehancuran pada dunia. Rene menjawab, lakukan sesukamu. Meski aku membantumu, tapi sebagian diriku berharap kau gagal. Tapi jika kau benar-benar berhasil dan mengakhiri dunia ini, tunjukkan pada kami pemandangan yang kau lihat di sana. Siu langsung bergerak dan sudah berada di belakang Jaehwan. Tampaknya masih ada ikatan yang tersisa di era ini, tapi kau tidak bisa lewat dari sini. Blood Blossom, satu serangan menahan Siu. Ternyata itu adalah Izaki, seorang komandan Fissure. Aku tidak tahu kenapa kau membantunya, tapi kau dalam masalah. Izaki bilang, aku juga punya alasan sendiri Patua. Cepat pergi Jaehwan, Patua ini cukup kuat, jadi aku perlu fokus padanya. Dan aku punya permintaan. Seolha menghilang 3 hari yang lalu. Aku yakin dia pergi menemui Chip. Jika bisa, aku ingin kau membawanya kembali. Hilangnya seorang komandan Fissure adalah masalah serius bagi kami. Jaehwan berkata, baiklah. Earthstep. Jaehwan kemudian pergi menaiki akar tersebut. God Slayer melarikan diri. Semuanya ikuti dia. Satu serangan kemudian menghentikan pergerakan pasukan Heaven. Jin Eunsae datang memasuki pertarungan. Aku akan menutup barisan belakang, jadi teruslah maju. Sejenak Jaehwan berpikir,
Dewa, monark, dan manusia sama-sama datang ke sini untuk naik lebih tinggi, mengumpulkan world power, menaikkan level, membangun tower, semua untuk satu tujuan mencapai tingkat tinggi. Beberapa orang jatuh kembali setelah gagal menahan ketinggian. Para dewa dan monark terjebak dalam perang tanpa akhir. Para kultivator terus memanen jiwa untuk dipersembahkan pada mereka, sementara jiwa-jiwa yang gagal dalam panen kehilangan nyawa dan menjadi senjata di Abyss, di mana dewa dan monark menggunakan dan memanfaatkan mereka. Mungkin inilah yang ingin disampaikan oleh Nightmare yang menciptakan tower ini. Anda telah mencapai akhir cabang. Peringkat Brand Ascension Anda adalah 1. Anda menerima 400.000 trust sebagai hadiah. Anda menerima tiket masuk lantai 9 sebagai hadiah. Sekarang Anda bisa menantang lantai terakhir dari Metaverse. Jaehwan berhasil memenangkan quest. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.